Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Suku Cadang pada Bengkel Evo Motor Sumbawa berbasis web. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Bengkel Evo Motor adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan suku cadang motor dan servis atau perbaikan pada motor. Bengkel Evo Motor memiliki banyak persediaan suku cadang bagi pelanggan yang ingin memperbaiki motornya. Pada pengolahan data bengkel, sebagian besar sistemnya masih bersifat manual. Dalam pendataan suku cadang seperti data pembelian, data penjualan, laporan pembelian, dan laporan penjualan suku cadang motor. Beberapa kendala sering terjadi pada bengkel Evo Motor, seperti hilangnya nota-nota yang merupakan bukti dari transaksi penjualan yang dilakukan, dan kadang terjadi kesalahan dalam perhitungan keluar masuknya suku cadang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana cara membuat perancangan sehingga terbentuk sistem informasi terkomputerisasi berbasis web yang terhubung dengan database untuk laporan pembelian dan penjualan suku cadang motor pada bengkel Evo Motor Sumbawa. Batasan masalahnya itu yang pertama, sistem informasi ini hanya dibuat untuk mendukung pengolahan data pembelian dan penjualan suku cadang yang masih bersifat manual di bengkel Evo Motor. Yang kedua, sistem hanya memberikan data yang tersedia. Lalu tujuan penelitian, adapun tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah merancang dan menghasilkan sistem informasi untuk pendataan suku cadang dan laporan transaksi di bengkel Evo Motor yang terstruktur dalam database. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan pihak terkait. Yang kedua, hasil penelitian ini menjadi bahan referensi atau pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan. Lalu ada manfaat praktisnya. Yang pertama, laporan transaksi dan pendataan suku cadang di bengkel Evo Motor lebih tersistem dalam pengolahan datanya. Yang kedua, memberikan riwayat laporan transaksi yang terkomputerisasi pada pemilik bengkel Evo Motor. Yang ketiga, memudahkan pemilik bengkel Evo Motor dalam melakukan pemantauan kinerja di lapangan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau human error. Next, bab 2, landasan teori. Di sini ada 8 landasan teori. Yang pertama itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan elemen data dan informasi yang terbentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada sistem basis data yang merupakan suatu sistem yang menyimpan dan memelihara data dalam komputer dan juga bisa terhubung dengan website. Lalu ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah web engineering atau rekayasa web, yaitu suatu model rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Lalu ada UML atau Unified Modeling Language. Merupakan bahasa visual untuk pemodelan sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks pendukung. Lalu ada PHP atau Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman yang terkait dengan basis data. Lalu ada MySQL, yaitu sebuah server untuk menjalankan aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada CodeIgniter, itu merupakan framework PHP. Lalu yang terakhir itu ada Bootstrap, yang merupakan framework CSS yang sudah include HTML dan JavaScript agar tampilan website lebih dinamis. Bab 3, metodologi penelitian. Bisa dilihat alur penelitiannya, yaitu mulai dari pengumpulan data kualitatif dengan wawancara, observasi, studi pustaka, lalu analisis kebutuhan data. Setelah itu, pada metode pengembangan sistem ada communication, planning, modeling yang di dalamnya terdapat kebutuhan hardware dan software, lalu construction yang merupakan coding atau pengkodean, lalu pengujian aplikasi, application testing, lalu ke deployment. Setelah itu selesai. Bisa dilihat kebutuhan hardware-nya, ada personal computer dengan prosesor AMD A9, OS Windows 10 64-bit, RAM 4GB, HDD 1TB. Lalu kebutuhan softwarenya yaitu ada OS Windows 10, XM, MySQL, PHP, Google Chrome, Microsoft Visual Studio Code, framework CodeIgniter, dan framework Bootstrap. Untuk kebutuhan datanya, yaitu kebutuhan data ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem yang akan dibuat nantinya. Terdapat beberapa data, yaitu ada data pembelian, data penjualan, laporan pembelian, laporan penjualan, data barang, dan data supplier.
Next, waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021, yaitu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Penelitian ini dilaksanakan di bengkel Evo Motor Sumbawa yang berlokasi di Jalan Kebayan, Humasima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bab 4, analisa dan pancangan. Bisa dilihat di slide tersebut analisa sistem pembelian suku cadang yang sedang berjalan. Dari pemilik, yaitu pemilik memberi data stok suku cadang dan melakukan pembelian suku cadang. Lalu diterima responnya ke supplier, menerima data stok suku cadang, lalu menyiapkan dan memberi data suku cadang yang akan dibeli. Setelah itu, admin bengkel mencatat data transaksi pembelian dan mendapat faktur pembelian. Lalu ditulis di laporan buku besar. Setelah itu membuat laporan transaksi pembelian suku cadang. Memberi laporan transaksi pembelian. Setelah itu diberi ke pemilik. Lalu pemilik menerima laporan transaksi pembelian. Setelah itu untuk analisa sistem penjualan suku cadang yang sedang berjalan, yaitu pelanggan membeli suku cadang, lalu admin bengkel mencatat data transaksi penjualan dan membuat faktur. Lalu faktur penjualan diberi kepada pelanggan. Setelah itu admin bengkel membuat laporan buku besar, lalu membuat laporan transaksi penjualan dan stok suku cadang. Setelah itu memberi laporan kepada pemilik dan pemilik menerima laporan transaksi penjualan dan stok suku cadang. Next, yaitu use case analisa sistem yang diusulkan. Bisa dilihat di sini ada dua entitas, ada admin bengkel dan pemilik, mulai dari login dan logout. Keduanya berbeda. Untuk admin di bagian pengelola. Jika nanti masuk ke sistemnya, admin bisa mengelola. Setelah itu, kalau pemilik, dia hanya bisa melihat apa yang dikelola oleh admin bengkel. Next, activity diagram. Alur activity diagram pemilik yang diusulkan, yaitu pemilik masuk ke halaman utama, setelah itu login dan cek validasi login. Setelah benar, lalu menampilkan menu dan melihat beberapa data dan laporan penjualan. Selanjutnya ada alur activity diagram admin yang diusulkan. Admin bengkel masuk halaman utama, lalu login, setelah itu validasi login admin bengkel, setelah itu ditampilkan menu pengelolaan data dan pengelolaan laporan penjualan dan lain-lainnya. Setelah itu berikut merupakan beberapa rancangan atau interface dari sistem yang akan dibuat. Ini merupakan rancangan tampilan halaman utama dan rancangan tampilan login. Sebelah kiri rancangan tampilan home dan sebelah kanan rancangan data penjualan. Lalu ada rancangan data pembelian serta rancangan data barang. Ada rancangan data supplier, rancangan tambah data penjualan, lalu ada rancangan view data penjualan dan rancangan tambah data pembelian. Setelah itu rancangan view data pembelian dan tambah data barang. Lalu ada lagi rancangan tambah data supplier, rancangan laporan penjualan. Setelah itu rancangan laporan pembelian, rancangan cetak laporan penjualan. Lalu yang terakhir ada rancangan tampilan cetak laporan pembelian. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bengkel seperti meningkatkan kinerja admin dan memudahkan admin untuk mengolah data. Untuk sarannya dalam pembuatan sistem informasi ini ada beberapa saran untuk pengembangan sistemnya, yaitu yang pertama, diharapkan untuk pengembangan selanjutnya sistem informasi dapat memberikan fungsi menu yang lebih lengkap seperti data mekanik dan data pelayanan servis. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya perlu ada pemeliharaan sistem, baik pemeliharaan perangkat keras maupun pemeliharaan pengolahan data sistem aplikasi agar dapat digunakan secara maksimal. Salah satunya keamanan data. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.